Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang ada nasabah Shopee, S-Pinjam maupun SPayLater yang galbay ya. Tapi tiba-tiba di aplikasi Shopee-nya itu tagihannya berubah menjadi nol semua ya, atau tidak ada tagihannya. Oke, dia itu galbay selama 1 tahun di Shopee gitu ya. Oke ya, tanpa berlama-lama mari kita lihat postingannya. Oke. Nah, dari Mas Selamat gitu. Waduh, selamat ya, hutangnya dilunaskan ya gitu kan. Oke. Nah, di sini ya. Dia menulis galbay setahun, tiba-tiba tagihan jadi nol semua gitu ya. Nah, mari kita lihat screenshotnya dulu. Nah, ini di SPayLater-nya gitu ya. SPayLater ini masuk ke Slick OJK. Oke ya. Di sini ada notifikasi, maaf akun SPayLater-mu dinonaktifkan sementara karena ada data yang tidak sesuai ya. Bagi yang galbay di Shopee itu pasti dapat notifikasi seperti ini ya. Jadi pokoknya kalau Anda galbay di SPayLater maupun S-Pinjam itu ada notifikasi akun SPayLater-mu dinonaktifkan sementara karena ada data yang tidak sesuai. Ya sama seperti Mas ini ya, galbay di Shopee ya, belum dibayar gitu ya. Jelas ya, galbay itu belum dibayar gitu ya. Tapi tiba-tiba hutangnya itu menjadi nol. Nol semua gitu, Rp 0. Yang anehnya kreditnya masih tersedia 1.800.000 gitu ya, jumlah kredit 1.800.000 tapi tidak bisa dipakai gitu ya. Apakah Shopee ini sudah melunasi hutang Masnya, lalu akun hutang ini di defaultkan gitu ya, dikembalikan ke pengaturan awal gitu ya. Nah, mari kita lihat ke screenshot yang kedua. Oke, nah di sini juga ya, rincian tagihan Mei 2023. Tidak ada tagihan yang sedang berlangsung, totalnya 000 semuanya gitu ya. Jadi bisa dikatakan ini sudah dilunaskan atau auto lunas gitu ya oleh Shopee-nya sendiri. Seperti yang kalian tahu, sudah saya bahas beberapa kali bahwa OJK ini sedang menyoroti 20 sampai 25 aplikasi pinjaman online. Ya, sedang menyoroti karena tingkat gagal bayarnya itu sangat tinggi sekali. Ya, sampai-sampai OJK ini memberikan sanksi kepada pinjol-pinjol yang memiliki tingkat galbay yang tinggi gitu ya. Nah, mungkin Shopee juga termasuk gitu ya, karena Shopee itu kan banyak penggunanya, banyak nasabahnya, S-Pinjam dan SPayLater itu gitu ya. Karena banyaknya nasabah yang galbay di Shopee, maka Shopee ditegurlah oleh OJK. Ya, lalu Shopee mengambil langkah untuk melunaskan hutang-hutang para nasabahnya gitu. Ya, kalau Anda mengikuti channel ini ya, saya sudah menunjukkan pinjol-pinjol yang mengauto lunaskan tagihan-tagihan para nasabahnya. Yang pertama Kredivo, yang kedua Kredit Pintar, yang ketiga itu Dana Bijak. Baru-baru ini ya, bulan ini Dana Bijak itu mengauto lunaskan semua pinjaman-pinjaman nasabahnya yang galbay secara serentak. Silakan Anda cek aplikasi Dana Bijak Anda gitu ya. Nah, yang keempat adalah Shopee. Ini temuan baru gitu ya. Dia ini galbay 1 tahun tapi tiba-tiba nol semua. Nah, sebenarnya ini juga sudah saya bahas juga gitu ya, bahwa S-Pinjam atau SPayLater itu sudah diasuransikan. Anda bisa melihat informasi Shopee, S-Pinjam maupun SPayLater itu diasuransikan hanya bisa melalui HP. Kalau melalui web seperti ini, PC seperti ini, komputer seperti ini itu tidak bisa gitu ya. Nah, mari kita lihat sekali lagi bahwa Shopee itu memiliki asuransi kredit ya untuk para nasabahnya yang gagal bayar. Oke? Nah, di sini ya, di handphone, saya buka handphone dan masuk ke Shopee gitu ya. Lalu kita scroll terus. Nah, di nomor 4 untuk Anda perhatikan di sini ya, nomor 4.3 ini oke. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman dan atau asuransi kredit sebagaimana relevan. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini gitu. Jadi, risiko kredit yaitu gagal bayar gitu atau gagal bayar gitu ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman yaitu Shopee, S-Pinjam maupun SPayLater maupun investornya gitu ya, atau asuransi kredit ini gitu. Jadi Shopee itu ada asuransi kreditnya. Oke, seperti itu ya. Asuransi kredit gagal bayar dari Shopee gitu ya. Mas ini besar kemungkinan bahwa pinjamannya itu sudah diauto lunaskan karena OJK sedang galak-galaknya, sedang memantau, bahkan memberikan sanksi kepada pinjol-pinjol
yang tingkat gagal bayarnya itu sangat tinggi sekali gitu ya. Jadi kita yang galbay, pinjol yang diberikan sanksi oleh OJK sangat enak sekali. Makanya ya jangan ditunda-tunda galbay itu. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat komentar-komentarnya dulu. Oke, di sini ada yang berkomentar diasuransikan kali gitu ya. Selanjutnya ini ya. Kondarnya gimana Bang? Amankah gitu ya. Nah, banyak yang dihubungi termasuk mertua dan istri, tapi saya bilang itu penipuan gitu ya. Itu nomor mertua dan istri pasti pernah diisiin pulsa lewat Shopee ya Mas? Iya pernah gitu. Nah, sebenarnya pinjol itu tidak boleh menghubungi orang yang tidak bersangkutan dengan hutang dari nasabah itu. Pinjol hanya boleh menghubungi kontak darurat saja. Itu juga kalau nasabah itu sudah tidak bisa dihubungi lagi gitu ya, WA-nya checklist 1, ditelepon itu nomornya nggak aktif, itu baru boleh sebenarnya ya, aturan sebenarnya itu seperti itu gitu. Tapi ya namanya pinjol gitu kan ya. Sekelas Shopee pun ya, ini nomor mertua dan istri pasti pernah diisiin pulsa lewat Shopee ya Mas? Iya pernah. Ya, saya nggak tahu ya istri dan mertuanya itu dijadikan kondar atau bukan gitu ya. Tapi banyak sekali keluhan yang datang dari nasabah SPayLater maupun S-Pinjam. Si DC Shopee ini menghubungi orang-orang yang sering diisi pulsa atau diisi kuota gitu ya. Bukan kondar saja yang dihubungi, tapi yang sering diisi pulsa dan sering diisi kuota pun ya itu terkena penagihan gitu ya. Oke ya. Nah, di sini ya masih sering diteror nggak? Oke. Kalau saya ganti nomor, jadi nggak pernah diteror. Kalau istri masih beberapa kali gitu ya. Jadi ya ini langkahnya benar juga nih ya. Jadi ketika Anda galbay, Anda silakan ganti nomor Anda. Jadi Anda tidak akan pernah keteror gitu. Santai saja. Oke. Bakal bisa dipakai lagi nggak itu? Bisa buat belanja-belanja kok. Beli pulsa juga masih bisa. Ya, oh maksudnya ini bisa buat belanja, buat beli pulsa juga masih bisa, pakai duit sendiri gitu ya, bukan pakai duit limit pinjolnya gitu ya, masih bisa ya, walaupun kita galbay gitu ya, kita galbay masih bisa dipakai gitu. Oke, lanjut ya. Jadi penasaran punya aneh, belum dicek soalnya APK-nya udah dihapus. Wak ya. Pernah disamperin gak sama DC Shopee? Mari kita lihat ya. Gak pernah ya. Jadi yang Anda lihat di grup-grup Facebook pinjol lainnya itu ya, itu adalah tipu belaka atau kebohongan besar ya para DC S-Pinjam dan SPayLater ya. Didatengin Shopee nih, tiba-tiba DC ada di depan rumah nih. Ya, itu adalah kebohongan terbesar yang Anda percayai ya. Apakah Anda mau dibodoh-bodohi ya hanya dengan ketikan-ketikan di Facebook? Ya, nah makanya jangan pernah mau dibodoh-bodohi lagi ya. Shopee tidak ada DC-nya. Oke, lanjut. Saya galbay Shopee 34 juta setahun aman-aman saja. Anda mungkin tidak akan percaya hal ini gitu ya. Saya galbay Shopee 34 juta setahun aman-aman saja. Kira-kira orang seperti ini apakah DC? Ya, DC dari Shopee yang tugasnya itu mengumpulkan uang gitu ya, dana gitu ya. Dia itu komen seperti ini, saya galbay Shopee 34 juta setahun aman-aman saja gitu ya. DC itu kan nggak mungkin seperti ini kan. DC itu nggak mungkin seperti itu loh. Ya, dia itu selalu menakut-nakuti. Kalau di Raja Galbay ada yang posting DC, didatangi DC, ada kami, ada Pundi, Shopee, itu langsung saya keluarin orangnya. Karena tidak ada. Di sini ya, saya galbay Shopee 34 juta setahun aman-aman saja gitu. Disamperin nggak Bang gitu ya. Nggak ada DC Shopee Kak. Nggak ada DC Shopee Kak gitu. Ya ini pengalaman asli dari orang-orang yang galbay di Shopee. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.